Bab 25. Pertarungan besar. Setelah beberapa komunikasi yang sulit, warrior yang akhirnya menemukan kekuatan makhluk kecil. Makhluk kecil ini adalah monster hitam tingkat 9, tetapi warrior yang tidak yakin, bagaimanapun, ketika dia mengangkat 9 jarinya, makhluk kecil mengangguk. Adapun keefektifan tempur makhluk kecil, selain kemampuan melarikan diri, kemampuan lain hanya mengerikan. Makhluk kecil tidak memiliki tubuh sekuat yang seharusnya dimiliki monster hitam, juga tidak memiliki ukuran monster hitam yang sangat besar. Singkatnya, makhluk kecil tidak memiliki kekuatan tempur kecuali berlari cepat. Pokoknya, ketika warrior yang bertanya dia bisa apa, kecuali 2 kedipan, yang tersisa hanyalah 2 mata besar. Pada akhirnya, warrior yang melepaskan gagasan bahwa makhluk kecil adalah monster dewa. Ternyata dia juga mendengar beberapa legenda, seperti seseorang jatuh dari tebing dan selamat dari bencana. Dia juga memperoleh teknik dan keterampilan hitam yang ditinggalkan oleh orang kuat yang tiada taraf, atau seseorang lahir dengan aura yang mendominasi yang membuat monster hitam yang tak terhitung jumlahnya di tingkat monster dewa mitos berlutut dan menyerah. Pada awalnya dia berpikir bahwa dia memiliki semacam aura yang mendominasi yang membuat monster dewa misterius ini tunduk, tetapi kenyataan kejam mengatakan kepadanya bahwa monster dewa misterius ini tidak memiliki kekuatan bertarung kecuali melarikan diri. Makhluk kecil sepertinya sangat menyukai pusaran pusat energinya, dan setelah berkomunikasi dengannya, dia berubah menjadi cahaya ungu dan terjun ke pusarannya. Ada sebuah kolam kecil di pusaran air, lebarnya 3 meter. Kolam kecil itu tidak diisi air, melainkan energi hitam, penuh dengan energi hitam keemasan. Melihat kolam energi hitam keemasan ini, warrior yang merasa agak sakit hati, karena menghabiskan puluhan ribu batu energi untuk mengisi kolam energi hitam ini. Dan yang paling menyedihkan adalah bahwa energi hitam ini bukan miliknya, dia tidak bisa memindahkan energi hitam ini sama sekali, dan yang membuatnya lebih tertekan adalah bahwa ada macan tutul ungu di dalam energi hitam ini. Ya, macan tutul ungu yang lucu itu dengan gembira bermain-main di tengah energi hitam keemasan. Melihat macan tutul ungu memperlakukan kolam energi hitam sebagai pemandian, warrior yang merasa sangat tidak senang di dalam hatinya. Menarik pikirannya, agar tidak membuat dirinya tidak nyaman, warrior yang memutuskan untuk tidak melihat macan tutul yang menyusahkan ini. Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang mencoba memasuki keadaan indah yang diinterupsi oleh pria berbaju hitam itu lagi, tetapi dia kecewa. Setelah mencoba berkali-kali, dia tidak dapat memasuki keadaan itu lagi. Hanya bisa ditemui secara kebetulan, tidak bisa disengaja. Warrior yang menghela nafas dengan suara rendah. Meskipun dia tidak tahu apa keadaan itu, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia bisa memasuki keadaan itu pasti akan sangat bermanfaat baginya. Sayangnya, itu dihancurkan oleh pria berbaju hitam. Bang! Pada saat ini, dengan suara keras, raksasa hitam besar bergegas masuk dari pintu masuk gua, dan kemudian menabrak warrior yang dengan sikap menghancurkan. Ekspresi warrior yang berubah. Tidak ada waktu untuk menghindar, dan tanpa sadar dia mengepalkan tangan meninju ke arah raksasa yang bergegas mendekat. Buk! Begitu tinjunya menyentuh raksasa, warrior yang diam-diam mengatakan itu buruk, dan segera kekuatan besar datang, dengan suara teredam, tubuhnya terbang terbalik, dan kemudian dengan suara buk tubuhnya menghantam dinding langsung. Sakit, sangat sakit. Inilah yang dirasakan warrior yang saat ini. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya seolah-olah hancur. Pada saat yang sama, warrior yang juga diam-diam bersukacita, untungnya dia berlatih teknik pemurnian raga. Jika dia tidak berlatih teknik pemurnian raga,
dan energi hitam keemasan, dia pasti akan menjadi genangan daging di bawah pukulan ini. Dengan paksa menekan rasa sakit di seluruh tubuh, warrior yang dengan cepat melompat keluar dari dinding, dan jatuh begitu saja dari dinding. Raksasa itu memukulnya lagi, mata warrior yang mengecil, dan energi hitam keemasan berputar dengan ganas. Tinju kanan terisi cahaya keemasan redup, meninju raksasa yang datang ke hadapannya. Buk! Dengan suara teredam, warrior yang terbang terbalik lagi, dan sekali lagi jatuh ke dinding, tetapi raksasa itu juga mundur beberapa langkah oleh pukulan warrior yang sangat kuat. Merasakan rasa sakit di lengan kanannya, ekspresi warrior yang berubah. Di bawah dukungan energi hitam keemasannya, dia ternyata masih terbang, ini jauh lebih kuat darinya. Diperkirakan bahkan jika dia menggunakan jimat penambah kekuatan, khawatirnya juga tidak sekuat ini. Saat pikirannya bekerja, warrior yang melompat keluar dari dinding lagi. Kali ini monster itu tidak bergegas. Ini juga memungkinkannya untuk melihat dengan jelas monster apa yang ada di depannya. Di depannya ada serigala raksasa abu-abu. Serigala raksasa abu-abu berukuran 3 kali lipat darinya dan tingginya sekitar 2 meter. Di depan raksasa ini, dia seperti perbedaan antara bayi dan orang dewasa. Selain ukuran serigala abu-abu yang sangat besar, hal yang paling mencolok adalah 4 cakar serigala abu-abu dan 2 taring yang terbuka di mulutnya. 4 cakar serigala abu-abu sepanjang lengan, memancarkan cahaya dingin. Cakar depan serigala abu-abu sesekali menggaruk tanah, memperlihatkan beberapa retakan dalam di tanah. Dan kedua taring itu, yang panjangnya lebih dari 10 inci dan sedikit melengkung, seperti pisau sabit pencabut nyawa manusia, membuat orang bergidik. Monster hitam, puncak peringkat ke-9. Lihat sekilas saja, warrior yang sudah yakin peringkat dari serigala abu-abu ini. Sambil menyapu pandangannya, warrior yang sekarang mengerti mengapa serigala abu-abu ini tiba-tiba menyerangnya. Serigala abu-abu ini jelas adalah pemilik gua ini, dan dia tiba-tiba menerobos masuk. Ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi di dunia monster hitam. Warrior yang mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian menggerakkan anggota tubuh bagian bawahnya. Tiba-tiba, persendiannya berderak. Monster hitam peringkat ke-9 ini kebetulan bisa menjadi hidangannya. Serigala abu-abu menatap warrior yang dengan mata garang, mencakar di tanah terus-menerus, terhadap manusia yang berani memprovokasi martabatnya di depannya. Kemarahannya tidak terbendung, mengangkat kepalanya dan langsung meraung. Bayangan abu-abu menabrak warrior yang dengan ganas. Melihat serigala abu-abu bergegas ke arahnya, warrior yang sedikit menyipitkan matanya, dan kaki belakangnya membuat alur yang dalam di tanah seperti bajak besi. Dia berjongkok, mengulurkan tangan kanannya, mengepalkan tinjunya, dan mundur. Tangan kirinya juga perlahan mengepal, dan ada cahaya keemasan yang menyilaukan di tangan kanannya, tanpa rasa takut di wajahnya. Ketika serigala abu-abu bergegas ke depan warrior yang beberapa inci, warrior yang berteriak, dan tangan kanannya menghantam serigala abu-abu yang dengan cepat membesar di matanya. Bang! 1 orang dan 1 serigala membanting bersama tanpa melenceng. Kekuatan besar menyebabkan warrior yang menggosok kakinya di tanah dan mundur dengan cepat. Setelah menggosok parit sepanjang beberapa meter di tanah, dia akhirnya menabrak dinding. Seluruh gua bergetar tiba-tiba. Dan serigala abu-abu itu hanya mundur beberapa langkah. Melihat serigala abu-abu dipukul mundur olehnya, meskipun warrior yang sakit di sekujur tubuhnya, dia senang di hatinya. Serigala abu-abu ini bukan tidak terkalahkan. Memikirkan hal ini, warrior yang mengepalkan tinjunya, memandang serigala abu-abu di kejauhan, mengulurkan ibu jarinya dan mengarahkannya ke bawah.
lalu mengulurkan jari telunjuknya dan menantang serigala abu-abu di kejauhan. Oh! Meskipun serigala abu-abu tidak memiliki kebijaksanaan manusia, dia masih memiliki kecerdasan. Melihat warrior yang melakukan tindakan provokatif, dia marah. Mengangkat kepalanya dan meraung, dia melompat ke depan, dua cakar diayunkan dan cahaya dingin melintas, menimbulkan suara angin yang tajam, dan dari atas ke bawah, dia mencakar warrior yang dengan keras. Melihat serigala abu-abu bergegas ke arahnya, warrior yang menyipitkan matanya, berjongkok, dan mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan. Ketika serigala abu-abu mendekatinya, dia berteriak, dan tinjunya terbanting. Bang! Keduanya bertabrakan, rasa sakit yang tajam datang dari dua tinju, warrior yang mendengus, seteguk darah menyembur keluar, dan serigala abu-abu juga terbang terbalik. Tetapi saat berikutnya, serigala abu-abu melolong, tapi detik berikutnya, serigala melompatan vertikal lagi dan menerkam warrior yang lagi. Melihat serigala abu-abu menerkam lagi, pupil warrior yang menyusut, menekan energi dan darah di jantungnya, dan kaki kanannya terbanting ke tanah. Dengan bantuan kekuatan dari tanah, tubuhnya tiba-tiba terlontar, dan tangan kanannya membawa gelombang suara angin pecah dan menghantam ke kepala serigala abu-abu. Bang! Satu orang dan satu serigala bertabrakan lagi, tetapi kali ini, serigala abu-abu tidak terbang terbalik lagi, tetapi dengan kuat mencengkeram tinju warrior yang dengan dua cakar, dan dua taring panjang menusuk kepala warrior yang dengan ganas. Melihat tinjunya tertahan, dan taringnya menusuknya, warrior yang ngeri di hatinya, dan menendang perut serigala abu-abu tanpa memikirkannya. Bang! Ketika perutnya dipukul, serigala abu-abu meraung, dan cakarnya segera melepaskan tangan warrior yang terkejut, dan itu kehilangan kesadaran sesaat. Dan pada detik tidak konsentrasi inilah, cakar serigala abu-abu mencengkeram dada warrior yang dengan keras. Tiba-tiba, warrior yang bagaikan dipukul dengan keras, dan tubuhnya terbang terbalik. Setelah terbang beberapa meter, dengan bunyi, buk, jatuh ke dinding. Warrior yang baru saja berdiri dengan susah payah, kepalanya sedikit pusing, dan pada saat ini, sepasang cakar tajam, seolah menembus udara, memukul dadanya dengan keras lagi. Dalam sekejap, kedua cakar tajam itu seperti badai angin dan hujan yang melambai berkali-kali di dada, wajah, dan kepala warrior yang ding, ding. Cakar tajam yang tak terhitung jumlahnya mengenai tubuh warrior yang, dan cakar tajam itu seperti memukul logam. Tidak hanya membuat tanda darah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuh warrior yang, tetapi juga menimbulkan suara ding, ding, seperti sepenggal musik yang indah. Bersambung.